teman-teman, kembali lagi di video saya, Marisa Audina. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain subnetting VLSM dengan paket tracer. Nah, kita langsung saja. VLSM sendiri adalah singkatan dari Variable Length Subnet Masking, yaitu pengembangan mekanisme subnetting di mana dalam VLSM ini dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik. VLSM ini digunakan untuk memaksimalkan penggunaan alamat yang tetap. Subnetting diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran yang bervariasi yang diturunkan dari network identifier yang sama. Nah, pada kasus kali ini, sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.20.0/20 yang rencananya IP ini akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Nah, divisinya ada di video, ada 6 divisi. Yang pertama adalah keuangan dengan jumlah host 20. Divisi selanjutnya adalah pemasaran dengan jumlah host 40, produksi jumlah host 30, IT jumlah host 10, SDM jumlah host 5, dan gudang jumlah host 4. Nah, dari tabel ini kita akan merancang topologi jaringan yang cocok untuk kebutuhan PT XYZ dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan atau melakukan subnettingnya, kita akan mengurutkan dulu divisi tersebut dari jumlah host yang paling banyak. Nah, yang pertama adalah pemasaran dengan 40, lalu diikuti dengan produksi, keuangan, IT, SDM, hingga gudang yang terakhir dengan jumlah 4 host. Nah, untuk subnetting yang pertama, di divisi pemasaran dibutuhkan 40 host. Nah, di sini kita menggunakan flash 26, di mana flash 26 ini subnet masknya adalah 255.255.255.192. Nah, jumlah hostnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah digit 0 pada oktet terakhir subnet mask, di mana Y-nya adalah 6, sehingga didapatkan 62 host untuk flash 26. Jadi, 62 host ini sudah mencukupi untuk 40 host yang dibutuhkan, dan juga masih tersisa host lagi jika ada pengembangan. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah hostnya, kita akan mendapatkan IP network dari divisi pemasaran ini, yaitu 172.16.20.0, lalu kita melakukan first address dan last address, dan juga IP broadcast-nya. Nah, setelah perhitungan subnetting tadi, kita akan mendapatkan tabel seperti yang ada di layar ini, di mana kita mendapatkan IP network dari setiap divisi, dan juga first address dan last address yang biasa juga dibilang range IP. Lalu kita juga mendapatkan IP broadcast-nya. Jadi IP-IP inilah yang nantinya akan kita jadikan acuan dalam membuat desainnya di paket tracer. Nah, yang selanjutnya adalah IP router. Karena kita akan menggunakan beberapa router, jadi kita akan membuat subnetting dari router-router tersebut, di mana akan terdapat 7 subnet yang terdiri dari IP network, first address, last address, dan IP broadcast yang bisa digunakan. Lalu perangkat keras yang kita gunakan adalah router, yaitu penghubung antara 2 atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Lalu switch, perangkat keras untuk menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket. Lalu kita ada PC, perangkat keras yang akan dihubungkan, yaitu laptop, komputer, atau device lainnya. Nah, di dalam paket tracer ini nanti kita akan membutuhkan 8 router, 6 switch, dan kita akan membutuhkan 3 PC di setiap subjaringannya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan lihat di paket tracernya. Jadi sekarang kita sudah ada di paket tracer, dan sekarang kita akan hubungkan saja semua router, switch, dan PC yang sudah kita pilih di sini. Nah, untuk menghubungkan antara satu device yang sama, yaitu router, kita menggunakan kabel yang putus-putus, yaitu kabel copper crossover. Kita hubungkan dulu routernya. Nah, setelah menghubungkan antar router, kita akan menghubungkan antara router dengan switch dan switch dengan PC di setiap subjaringannya. Nah, setelah itu kita hidupkan router yang belum on.
Setelah itu kita akan atur IP konfigurasi dari setiap router dan setiap PC yang digunakan. Nah, kita mulai dengan router yang pertama, yang paling atas. Kita sudah gunakan sesuai dengan IP yang tadi ada di tabel. Di sini kita sudah tambahkan interface baru, di mana kita menambahkan dua interface baru. Jadi cara menambahkannya, kita langsung saja klik routernya, lalu kita klik physical, dan di sini ada WIC 1.1net. Ini di sini kita bisa tambahkan di bawah kata zoom in dan zoom out ini. Tapi sebelum kita menambahkan, kita harus tekan tombol yang on ini menjadi off dulu. Lalu sekarang kita langsung atur konfigurasinya. Di Ethernet 00 kita isikan IP address yaitu 172.16.20 dan 209. Sedangkan subnet masknya adalah subnet mask dari /30 ya, tadi sudah kita atur di routernya. Lalu untuk di Ethernet 01 yang terhubung dengan subjaringan produksi, yang tadi yang 00 itu terhubung di pemasaran, lalu yang 01 terhubung di produksi, kita gunakan 213. Lalu yang terhubung dengan router 46 ini kita gunakan 233, yang terhubung dengan subjaringan keuangan kita gunakan 217 untuk 3 digit terakhir IP-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan router 46. Nah, setelah itu kita akan atur konfigurasi dari router-router yang berada di subjaringan. Jadi masing-masing router ini memiliki dua interface, yaitu fase Ethernet 00 dan fase Ethernet 01. Lalu kita akan atur IP konfigurasinya, di mana pada subjaringan atau suborganisasi pemasaran kita menggunakan IP 172.16.20 dan 210 dengan subnet mask dari subjaringan pemasaran tadi, yaitu /26 yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk PC-PC-nya sendiri kita akan berikan IP-nya, di mana untuk pemasaran kita gunakan IP dimulai dari 2 karena IP yang satu sudah dipakai untuk routernya. Lalu gateway-nya adalah IP dari routernya. Lalu selanjutnya Nah, setelah kita sudah menyisihkan IP atau mengatur konfigurasi IP dari setiap PC-nya, sekarang kita akan lakukan routing agar antara satu PC dengan PC yang lainnya bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung. Nah, kita akan coba di salah satu router, yaitu di router 50. Kita akan klik routing static. Nah, di sini untuk menghubungkan antara satu router dan router lainnya, kita harus memasukkan network address dari router atau subjaringan yang kita tuju. Dimana untuk mengisikan static route tersebut kita membutuhkan network, netmask, dan juga nexthop. Nexthop itu adalah IP dari router yang akan dilewati. Nah, di sini kita network address yang pertama adalah 172.16.20.64. Ini adalah IP dari suborganisasi produksi yang akan dihubungkan dengan router 50 ini. Lalu akan dihubungkan melalui IP 172.16.20 dan 217, yaitu IP dari router 45. Nah, lakukan hal yang sama dengan router-router yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan routing
di semua routernya, yaitu di 8 router yang ada. Sekarang kita akan coba pengujiannya. Nah, pengujiannya adalah dengan mengklik icon surat yang ada di atas ini. Jadi misalkan kita akan menghubungkan antara PC0 dan PC3. Nah, jadi ini sudah successful. Kita akan coba dari PC3 dan PC6. Ini juga sudah successful. Lalu selanjutnya kita akan coba dari divisi keuangan ke divisi IT. Nah, ini PC 6 dan PC 9 juga sudah successful dari divisi keuangan dan divisi IT, sehingga dapat dibuktikan bahwa desain atau topologi ini sudah dapat terhubung antara satu organisasi dengan organisasi lainnya melalui 8 router dan proses routing yang tadi sudah kita lakukan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi.